Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sobat Raden Mas Official, dimanapun berada, kali ini Raden Mas Official akan membagikan satu kisah urban legend di wilayah Depok, Jawa Barat, tentang sebuah jembatan yang bernama Stefanus. Sebelum kita masuk ke dalam cerita kisah urban legend jembatan Stefanus, jangan lupa like dan subscribe channel Raden Mas Official agar bisa lebih berkembang lagi. Tanpa berlama-lama, mari kita simak kisah misteri jembatan Stefanus di Depok. Berikut adalah penjelasan asal-usul jembatan Stefanus, atau disebut juga dengan nama Jembatan Fanus, yang berada di Depok, baik dari sisi sejarah nyata maupun versi legenda urban legend yang berkembang di masyarakat. Asal-usul jembatan Stefanus Depok. Nama Stefanus yang sekarang biasa disebut dengan Jembatan Fanus, dari mana asalnya? Nama Jembatan Stefanus diyakini berasal dari seorang tokoh Belanda bernama Stefanus van der Leyden, dalam versi lain disebut Stefanus, yang pernah tinggal di Depok pada masa kolonial. Ia adalah salah satu dari warga keturunan Belanda Indo-Belanda yang mengelola perkebunan dan infrastruktur di wilayah Depok Lama dan sekitarnya. Stefanus dipercaya terlibat dalam proyek pembangunan jembatan kecil yang melintasi salah satu aliran sungai di area Depok, dulu dikenal sebagai jalur penghubung antara perkampungan Cimanggis dan jalur utama Depok Bogor. 2. Jembatan kolonial peninggalan Belanda. Jembatan ini dibangun pada akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20. Fungsi awalnya adalah menghubungkan jalur logistik dari stasiun ke daerah perkebunan, sebagai bagian dari infrastruktur pemukiman Belanda dan pribumi Kristen di wilayah yang disebut Tanah Depok, yang dikelola keluarga Cornelis Castelein. Karena Stefanus dianggap tokoh penting dalam perencanaan atau pendanaan proyek itu, maka nama jembatan ini kemudian dikenal masyarakat sebagai Jembatan Stefanus, atau lebih dikenal dengan Jembatan Fanus. 3. Versi legenda mistis Jembatan Angker. Seiring berjalannya waktu, masyarakat sekitar mulai menceritakan hal-hal aneh tentang jembatan ini. Maka lahirlah versi urban legend yang populer di kalangan warga Depok. Sosok Stefanus masih menjaga. Menurut warga tua, Stefanus meninggal secara tragis. Ada versi yang menyebut ia terbunuh oleh pekerja pribumi karena upah yang tak dibayar. Versi lain menyebut ia terpeleset dan tenggelam di bawah jembatan. Arwahnya dipercaya masih menjaga jembatan itu hingga kini. Penampakan dan gangguan. Banyak warga melaporkan penampakan pria Belanda tua dengan jas panjang dan topi tinggi, berdiri menatap jalan. Suara langkah kaki berat saat malam hari. Sepeda motor yang tiba-tiba mati ketika lewat tengah malam. Seorang pengendara mengaku bertemu dengan sosok tukang kayu Belanda, yang bertanya arah ke gereja, lalu menghilang dalam kabut. 4. Misteri waktu, lorong gaib. Ada kisah dari mahasiswa yang tersesat malam-malam lewat jembatan itu. Ia merasa seperti berjalan di tempat yang sama berulang kali, padahal ia hanya menyeberang jembatan kecil. Saat ia sadar, waktu sudah berlalu 2 jam, padahal seharusnya hanya beberapa menit. Orang pintar menyebut jembatan itu sebagai pintu waktu yang belum tertutup, akibat energi dendam masa kolonial yang belum selesai. 5. Pantangan lokal. Beberapa warga percaya, jika melewati jembatan Stefanus, jangan menoleh ke belakang, terutama jika mendengar suara memanggil. Jangan bersiul atau tertawa keras. Jika lewat tengah malam, ucapkan salam atau doa pelindung.
Jembatan Fanus, yang terletak di kawasan Margonda Depok, dikenal masyarakat bukan hanya karena bentuknya yang tua dan menyeberangi aliran sungai kecil, tetapi juga karena kisah-kisah mistis yang menyelimutinya selama puluhan tahun. Berikut adalah beberapa keangkeran dan kisah gaib yang kerap diceritakan warga. Penampakan sosok tanpa kepala. Beberapa warga yang melintas malam hari mengaku pernah melihat sosok laki-laki berbaju tentara atau penjaga zaman Belanda, namun tidak memiliki kepala. Sosok itu muncul sekejap di tengah jembatan dan lalu menghilang begitu saja. Suara jeritan tengah malam. Dari dalam aliran sungai di bawah jembatan, kadang terdengar suara tangisan atau jeritan perempuan yang memecah keheningan malam, padahal tidak ada orang di sekitar lokasi. Beberapa mengatakan itu adalah arwah perempuan korban kekerasan zaman penjajahan. Langkah kaki tak terlihat. Saat malam sepi, warga kadang mendengar langkah kaki berjalan di atas jembatan, tetapi saat dilihat, tidak ada siapapun. Suara langkah itu sering terdengar seperti seseorang berjalan pelan sambil menyeret kaki. Bayangan hitam menyeberangi jembatan. Pengendara motor atau mobil yang lewat malam-malam sering mengaku melihat bayangan hitam berkelebat cepat, menyeberangi jembatan dari satu sisi ke sisi lainnya. Saat diperiksa, tak ada siapa-siapa. Bahkan lampu kendaraan pun tiba-tiba redup atau mati sesaat ketika bayangan itu muncul. Bau menyan dan kembang di malam hari. Warga juga sering mencium bau menyan atau kembang tujuh rupa di malam tertentu, khususnya malam Jumat Kliwon. Beberapa menduga itu berasal dari aktivitas ritual gaib yang dilakukan secara diam-diam di bawah jembatan. Anak kecil misterius. Kisah paling menyeramkan adalah penampakan anak kecil yang duduk di tepi jembatan sendirian, mengenakan pakaian lusuh, dan kadang menangis. Ketika didekati, anak itu menghilang atau menatap dengan mata kosong yang membuat merinding. Jembatan yang menyimpan tumbal. Menurut penuturan warga lama, jembatan ini konon dibangun dengan tumbal nyawa, demi kekuatan dan keawetannya. Tumbal tersebut diyakini masih berjaga hingga kini, dan kerap memanggil korban yang lewat saat kondisi mereka sedang lemah secara spiritual. Kesaksian warga, lebih besar dari, saya pernah lihat motor yang berhenti mendadak di tengah jembatan, pengendaranya bilang ada orang tua berdiri di tengah jalan, padahal kita semua nggak lihat apa-apa. Kesaksian warga, yang pernah mengalami kejadian tersebut. Kesimpulan, secara historis, Jembatan Stefanus adalah peninggalan masa kolonial Belanda, dinamai dari seorang tokoh bernama Stefanus van der Leyden. Secara mitos, jembatan ini dianggap angker, dijaga oleh roh sang arsitek, dan kadang menjadi lorong waktu atau portal gaib. Demikian, para sobat Raden Mas Official, tentang kisah cerita ini. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan pelajaran dalam kehidupan kita. Sebelum kita berpisah, jangan lupa like dan subscribe channel Raden Mas Official. Lain waktu kita jumpa lagi, dengan kisah-kisah berikutnya, hanya di Raden Mas Official. Sampai jumpa lagi. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.